Langit Jakarta siang itu terasa panas dan muram. Tahun 1984 mencatat sejarah kelam yang sampai hari ini masih menyisakan luka, amarah, dan bisikan gaib yang beredar dari mulut ke mulut. Di salah satu sudut utara ibu kota, Tanjung Priok menjadi saksi bisu dari tragedi kemanusiaan yang bukan hanya menyisakan darah, tetapi juga kisah-kisah tak kasat mata yang menghantui hingga kini. Kali ini kami dari channel YouTube Vainglory Days akan membawakan kisah kerusuhan Tanjung Priok 1984 untuk pengantar tidur Anda. Semua bermula dari ketegangan yang lama membara. Masyarakat di kawasan pelabuhan ini sebagian besar adalah warga miskin kota. Banyak yang merasa tertindas oleh kebijakan pemerintah. Ketegangan itu meledak pada pertengahan September 1984 ketika aparat militer mulai melakukan tindakan represif terhadap para tokoh dan jamaah yang dinilai membangkang terhadap asas tunggal Pancasila. Penangkapan seorang tokoh agama, pencopotan spanduk dakwah, hingga interogasi brutal di kantor Kodim menjadi pemicu api yang menyulut kemarahan. Ribuan warga berkumpul, berjalan kaki dari masjid ke Kodim. Mereka tidak bersenjata, hanya menyuarakan protes. Tapi entah mengapa, sore itu berubah menjadi neraka. Letusan senapan otomatis menggema di jalanan, tubuh-tubuh bergelimpangan, darah membasahi aspal. Namun, kisah ini bukan hanya tentang peluru dan kematian. Malam hari setelah tragedi itu, suasana Tanjung Priok berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah-rumah warga yang dekat dengan lokasi pembantaian mulai mengalami keanehan. Lampu berkedip tanpa sebab, suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Tangisan lirih sering terdengar di musola kecil, meski tak ada orang di dalamnya. Di salah satu gang sempit tak jauh dari pelabuhan, seorang ibu yang kehilangan anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia tak lagi berbicara dengan orang, hanya duduk menatap tembok sambil menggenggam baji terakhir anaknya. Malam hari, ia sering terlihat berbicara sendiri, seolah ada sosok yang menemaninya. Tetangganya mulai resah ketika suara anak laki-laki terdengar tertawa dari dalam rumahnya. Padahal, anak itu sudah meninggal dalam kerusuhan. Makam-makam massal yang dibangun secara diam-diam menjadi sumber cerita lain. Beberapa warga mengaku melihat sosok-sosok berpakaian putih berjalan melintasi area kuburan menjelang subuh. Tidak sedikit juga yang mendengar suara azan samar, namun bukan dari masjid manapun. Seolah ada dunia lain yang terbangun di atas kuburan itu. Seorang penjaga makam tua yang bekerja sejak sebelum tragedi pernah berkata bahwa tanah di Priok telah menyerap terlalu banyak darah. Ia bersumpah sering melihat kabut tebal menyelimuti makam-makam tertentu meski cuaca cerah. Kadang, kabut itu membentuk siluet manusia yang berdiri diam, menghadap ke arah pelabuhan. Warga juga menceritakan tentang truk militer tua yang sering melintas di tengah malam. Truk itu terlihat tua dan berkarat, dengan lampu yang redup dan suara mesin yang berat. Anehnya, truk itu selalu menghilang di tikungan jalan yang buntu. Mereka yang mencoba mengikuti jejak ban truk itu tidak pernah menemukan apapun. Hanya ada bau anyir dan suara ratapan samar di kejauhan. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari sebuah keluarga yang tinggal di rumah petak dekat pelabuhan. Anak bungsu mereka sering terbangun tengah malam dan merengek ketakutan. Ia berkata ada orang banyak yang duduk di dalam kamarnya setiap malam, menatapnya sambil berdarah-darah. Keluarga itu sempat memanggil ustadz untuk ruqyah. Setelah prosesi dilakukan, seisi rumah tiba-tiba berguncang hebat dan bau darah menyebar ke seluruh sudut. Tak lama setelah itu, rumah tersebut ditinggalkan. Tidak pernah ditempati lagi hingga kini. Warga sekitar menyebutnya Rumah 13. Rumah terkutuk yang diyakini menjadi tempat singgah arwah para korban kerusuhan.
Di pelabuhan, para buruh juga punya cerita. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara tembakan dari dermaga saat malam, padahal tidak ada aktivitas militer. Yang lebih mengerikan adalah penampakan sosok pria dengan seragam koyak, berjalan perlahan sambil membawa bendera putih berlumur darah. Sosok itu selalu muncul di malam 12 Rabiul Awal, hari di mana kerusuhan mencapai puncaknya. Konon, beberapa nelayan enggan berlabuh malam hari di dermaga Priok. Mereka percaya bahwa laut dekat pelabuhan menyimpan jiwa-jiwa yang tenggelam tanpa kubur. Terkadang, suara orang mengaji terdengar dari tengah laut, padahal tidak ada perahu satupun di sana. Salah satu nelayan bahkan pernah menemukan peci putih mengambang di permukaan laut, bersih dan utuh, meski tidak ada tanda-tanda orang di sekitarnya. Cerita-cerita ini semakin menyebar ketika para sopir truk kontainer yang bekerja malam mengaku sering melihat bayangan melintas cepat di kaca spion. Kadang-kadang, suara ketukan keras terdengar dari dalam bak truk mereka, padahal kosong. Mereka menyebut sosok itu penumpang bisu. Sosok yang hanya muncul kepada mereka yang pernah menertawakan tragedi masa lalu. Tahun-tahun berlalu, tapi keangkeran Tanjung Priok tak pernah benar-benar hilang. Pemerintah memang telah mengakui tragedi itu sebagai pelanggaran HAM berat, tapi banyak korban tak pernah mendapatkan keadilan. Dan mungkin karena itulah, arwah mereka belum bisa tenang. Warga yang tinggal di sana percaya, setiap malam Jumat Kliwon, suara azan berbeda menggema dari arah pelabuhan. Azan yang pelan, namun menyayat. Disusul suara barisan langkah kaki seperti pasukan yang tengah berbaris menuju medan perang. Mereka yang pernah coba mencari sumber suara itu hanya menemukan jalan kosong dan bau menyengat seperti daging busuk. Beberapa tahun lalu, sekelompok pemburu misteri mencoba menginap di masjid dekat lokasi tragedi. Mereka membawa kamera dan alat perekam suara. Malam pertama, tidak terjadi apa-apa, tapi pagi harinya mereka menemukan video mereka penuh dengan gangguan dan suara tak dikenal. Suara tangisan, teriakan, dan suara senapan. Salah satu dari mereka bahkan mengaku bermimpi bertemu seorang pemuda-muda dengan wajah penuh luka yang memintanya untuk ceritakan semuanya, ceritakan yang sebenarnya. Setelah kejadian itu, kelompok tersebut membubarkan diri. Beberapa di antaranya bahkan enggan berbicara lagi soal Priok. Mereka mengaku merasa diikuti setiap malam. Masyarakat Priok hari ini mungkin telah berganti wajah. Bangunan-bangunan baru menjulang, pelabuhan semakin sibuk, jalanan dipenuhi truk-truk raksasa. Tapi di balik kemajuan itu, mereka yang lama tinggal di sana tahu tanah ini menyimpan sejarah yang tak bisa dilupakan. Dan sejarah itu hidup, bernafas, dan kadang muncul di malam hari. Ada kepercayaan lama di kalangan warga. Jika kau mendengar suara azan yang sepi dan berbeda, jangan jawab. Jika kau melihat sosok berpakaian putih berjalan pelan, jangan panggil. Dan jika tengah malam kau mencium bau darah, segera tutup jendela dan jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin mereka yang gugur di tahun 1984 sedang lewat, menagih janji keadilan yang tak pernah datang. Dan mereka tidak sendiri.